wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ngajak nyonya ke pasar ikan, pembahasannya kita lanjutkan. Masih semangat nggak? Semangat. Siap lanjut? Lanjut. Kue cucur, kue cincin. Cakep. Meluncur ciin. Selingan Bapak Ibu ya. Namanya udah ngaji, saya resep Pak. Kalau udah ngaji begini ibu-ibu udah ketawa, resep. Kalau udah ketawa gitu sama utang juga lupa dia. Ayat ketiga. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala dan mengutus. Sopo Gusti Allah. Ya. Jadi di mana-mana fi'il harus ada fa'il. Wa arsala untuk siapa? Alaihim. Untuk menghadapi mereka. Yang tadi di segmen awal saya singgung. Bayangkan 60.000 pasukan. Yang paling depan dengan pasukan bergajah. Di mana ahli tafsir menyebutkan. Ada yang menyebutkan 8 ekor gajah. Ada yang menyebutkan 13 ekor gajah. Ya. Allah mengutus buat ngadepin mereka. Ya Allah nggak perlu turun tangan. Karena mau menghancurkan Ka'bah, sementara Ka'bah itu bukan punya Abdul Muthalib, punya Gusti Allah. Allah pun gak perlu turun tangan, ditutuslah Tayran ababil, rombongan burung yang sangat kecil. Tapi begitu menjatuhkan, di mana batu-batu yang berasal dari neraka, itu langsung tembus. Gajah segitu gedenya, batu jatuh langsung. Dan bukan hanya 13 ekor, semuanya. Ya Allah, maka reaksinya ngelihat Teletubbies ngemil rambutan nyonya. Cakep. Habis semuanya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yuk, jangan pernah tidak mengikut sertakan Gusti Allah. Ustadz saya kan pinter. S1 saya, S2 saya, S3 saya, ijazahnya asli. Ya kan kuliah. Iya benar. Jadi asli, betul apa enggak? Betul. Saya S1, saya S2, saya S3. Hati-hati, kebanyakan S beku. Lah coba. Tetap sepinter apapun, biar katanya gelarnya udah belerot. Ingat. Kita manusia yang doib, yang tetap nempel di hati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh lihat pejabat-pejabat di tahun 2026 sekarang. Ada yang ngajarin kalau mau pinter minum kopi. Minum kopi, ngitung dah. 10 tambah 2 jadi 13. Nah kan cuma di 2026 Pak. Ada 10 tambah 2 jadi 13. Nah, maksudnya gimana? Kalau Allah lagi mau bikin lupa, ya Allah kecil, mudah, gampang. Di sini pelajaran buat kita, jangan tersimpan di hati. Kalau takabur itu perbuatan, jangan takabur dulu di hati. Apa? Ujub. Ujub itu apa? Ujub merasa diri paling. Tuh. Ini kalau sudah merasa diri paling, ini celaka. Merasa paling kaya. Merasa paling cantik. Merasa paling ganteng. Merasa paling pinter. Sementara kalau kita lihat dalam Al-Quran yang paling pinter luar biasa. Mana? Guru dari malaikat yaitu
Yang dari api. Namanya kalau saya baca dalam kitab Imam Ghazali, namanya Sirajut Tolibin, Sarah Minhajul Abidin, nama aslinya bukan iblis. Karena gurunya para malaikat. Namanya luar biasa, Al-Arif Billah, hamba yang bijaksana. Di surah ke-7, juz ke-8, ayat 11-12, ini saya bacain enggak, karena tinggal 3 menit lagi. Iya, tapi saya bahas. Allah ciptakan produk yang ketiga yang dari tanah, Nabi Adam. Lantas Allah minta sama yang dari api, sama yang dari cahaya. Apain? Tolong sujud hormat sama yang dari tanah. Malaikat yang dari cahaya pada sujud Pak, hormat. Kayak kita lagi pengibaran bendera merah putih tuh, 17-an. Hormat, bukan nyembah kain merah putihnya, bukan. Tapi di balik merah putih, Pak, 3,5 abad Belanda ngejajah kita. Betul apa enggak? Di balik merah putih, nggak sedikit Bu, ya Allah 3,5 tahun Jepang menjajah kita. Menghormati para pejuang. Nah ternyata yang dari api ogah. Allah nggak langsung ponis hukum. Ditanya dulu di ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa sih yang menyebabkan kamu ogah menjalankan perintahku untuk sujud hormat sama Nabi Adam? Dia jawab, qala ana khairun minhu. Gue lebih the best dari dia. Aku lebih hebat dari dia. Aku lebih pintar dari dia. Aku lebih senior. Ya bocah kemarin. Sunatnya aja gua gendong. Ucapan begitu ucapan tawadu apa takabur? Kabur. Ana khairu minhu. Disebutkan. Khalaqtani minan nar. Aku dari api. Yaitu mah bocah kemarin dari tanah. Begitu ada ucapan begini. Langsung ayat ke-13. Qala fahbit minha pamayakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sogirin. Apa artinya? Enggak boleh penghuni sorga yang di hatinya ada secerca sifat sombong. Makanya dalam hadis sahih Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata, enggak bakalan masuk surga orang yang di hatinya mempunyai sifat takabur. 1 menit saya ingin baca doa dan dipakai ya. Ini boleh dilihat dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nama kitabnya Irsyadul Ibad. Buka bab tentang takabur dan tawadu. Di bagian akhir beliau kutip doa Nabi ini. Yuk ikutin. Allahumma rzuqni at-tawadu'ah. Warfa'ni bihi makanan aliyah. Kita terjemahkan ayah bunda. Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. At-tawadu'ah. Sifat tawadu. Warfa'ni. Angkat derajatku ya Allah. Bihi. Dengan dilandasi hati yang tawadu. Makanan aliyah. Ke derajat yang lebih tinggi. Jadi apapun pangkatnya menjadi ustadz besar, pejabat besar. Karena di hati nempel. Ya Rob, resep ngeliatnya. Habis wudhu minum teh hangat. Akhlaknya tawadu banget. Salam, makasih banyak Kiai. Bu, udah hafal doanya? Ayo angkat tangannya semua. Ya apa bacanya? Iya. Sekali lagi Kiai. Ya, Allahumma rzuqni at-tawadu'ah. Warfa'ni bihi makanan aliyah. Masya Allah. Dicatat ya, dihafalin terus nanti dibaca terus doanya ya. Insya Allah dijabah Allah. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Baik. Ayo angkat tangannya. Ibu mana ibu? Bapak deh sekali-sekali ya. Bapak silakan Pak, boleh. Silakan Pak, gantian bapaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz Taufikur Rahman. Saya Pak Bahwani, jamaah di Masjid Al-Barokah ini. Saya mau bertanya Ustadz. Silakan. Ya. Pertanyaannya sih simpel. Yang pertama,
Dan yang terakhir, bagaimana agar kita merasa yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika permasalahan hidup kita tidak ada jalan keluarnya, solusinya. Bagaimana caranya kita merasa yakin dengan pertolongan Allah? Ya itu cukup Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya Ustaz David ya. Pertama, bukan orang beriman kalau enggak Allah uji dengan segala macam ujian. Ustadz, konsep ujian di mana? Lihat surat kedua, juz kedua ayat 155 sampai 157. Itu ujian kita tuh. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiril sabirin. Nah, gimana biar berasa Allah berikan solusi? Yuk kita lihat surah kedua ayat 152 dan 153. Allah panggil loh. Apa panggilan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu, ini janji Quran ya, ingat bukan janji pilkada. Karena kalau pilkada beda tipis sama pilkabe. Apa bedanya sama pilkabe? Ibu lupa jadi. Pilkada banyak kan begitu jadi. Nah, kan lupa 6 tambah 10 jadi 17 tuh. Oke, nah di Quran ini karena waktunya udah habis Ustaz David, Allah panggil. Dan di saat kita pakai, tapi tolong sholatnya nggak terburu-buru, bisa berjamaah. Saya simpulkan dengan 2 pantun deh. 1, berpangku tangan, kaki dilipat, naik kereta berbekal coklat. Ketenangan yang kita dapat di saat kita menjaga perintah sholat. Beli korma rasa coklat bagi besan orang Empang. Kau istiqomah menjalankan sholat, pasti segala urusan Gusti Allah buat gampang. Insya Allah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan kita ya. Amin. Amin. Kiai, ada satu pertanyaan Kiai. Kalau dikatakan bahwa Allah itu maha adil ya, gitu ya. Allah maha adil. Tapi dalam hidup ini kita seringkali melihat, walaupun dikatakan ini istidraj ya Kiai ya, orang yang zalim tapi kelihatan sukses. Kita yang taat beribadah tapi hidupnya susah banget ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa ridho sama ketentuan Allah melihat kita? Karena dalam hati perasaan ngedumel ada, akhirnya apa? Akhirnya ibadah kita jadi maaf ya Kiai ya, jadi kotor nih, hati kotor. Tapi nanti jawabnya Kiai, nanti jawabnya. Gimana buat ngejaga hati kita dan yakin bahwa ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini membahas surah Al-Fil hanya di Cahaya Hati Indonesia.